materi saya tentang adab bersosial media dalam pandangan Islam, yaitu mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8. Nah, di sini saya untuk memenuhi tugas desain pembelajaran berbasis teknologi informasi. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari adab bersosial media dalam pandangan Islam. Nah, sekarang kita lihat dari pengertiannya. Yang pertama, pengertian media sosial. Media sosial menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI ialah alat komunikasi atau sarana seperti koran, majalah, radio, televisi, dan film dan poster, dan berupa spanduk juga. Sedangkan kata sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. Nah, di sini McGraw Hill Dictionary juga mendefinisikan media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan berbagai serta bertukar informasi dan gagasan dalam sebuah jaringan dan komunikasi virtual. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis media sosial. Nah, yang pertama kita akan membahas collaborative project. Di sini collaborative project ini membahas tentang seluruh proyek-proyek atau proyek baik perusahaan, baik di bidang pendidikan, bisa saling berkomunikasi antara satu sama lain. Dan yang kedua, blog. Blog ini juga berisi informasi atau konten-konten yang terkait terhadap pendidikan. Bisa juga digunakan di pendidikan dan bisa juga digunakan sebagai media sarana untuk iklan. Dan yang ketiga, konten communities, yaitu berisi konten-konten yang diupload seseorang melalui media sosialnya. Yang selanjutnya, social networking itu juga sama. Sosial itu merupakan alat untuk berkomunikasi yang satu sama yang lain dengan cara beronline. Dan selanjutnya, virtual game world. Dan yang terakhir, virtual social world. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak positif dari penggunaan media sosial. Yang pertama kita lihat media sosial ini bisa sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan sosial. Nah, di sini media sosial ini bisa kita kembangkan. Kita bisa mengembangkan keterampilan kita yang ada pada diri kita melalui media sosial ini, supaya keterampilan kita itu bisa dilihat oleh khalayak ramai masyarakat. Dan yang kedua, promosi iklan. Nah, di sini dampak positif media sosial ini juga bisa kita lihat dengan bisanya dalam media sosial ini berpromosi iklan atau produk yang kita hasilkan bisa kita promosikan melalui media sosial. Dan yang ketiga, bisa juga memperluas jaringan pertemanan. Nah, melalui sosial media ini juga kita bisa mengembangkan pertemanan kita, baik jarak yang jauh maupun dekat, dan bisa saling bertemu. Dan yang keempat, komunikasi jarak jauh. Nah, di dalam media sosial ini juga kita bisa mempersatukan antara jarak jauh dan jarak dekat, bisa saling berkomunikasi sangat dekat melalui jaringan telepon. Dan yang selanjutnya, kita akan membahas dampak negatif dari media sosial ini. Dan yang pertama, bisa kita lihat dampak negatifnya, berkurangnya perhatian terhadap keluarga. Nah, di sini apabila kita menyuruh anak-anak kita untuk memainkan gadget. Nah, di sini mereka itu kurang perhatian kepada orang tuanya, kepada keluarga maupun adik-adiknya. Dan yang kedua, tergantikannya kehidupan sosial. Nah, sekarang kita lihat handphone ini juga sudah bisa menggantikan kehidupan sosial. Bisa kita lihat sekarang orang berdampingan pun bersamping-sampingan sudah tidak berkomunikasi lagi dan mementingkan media sosialnya sendiri. Dan yang ketiga, tersebarnya data penting yang tidak semestinya. Di sini juga kita bisa melihat berita-berita yang tidak sesuai atau berita hoax tersebar di mana-mana. Dan itu semua belum terjadi, sudah ada pada
berita seseorang, di dalam gadget seseorang. Selanjutnya, membuat prestasi pelajar semakin menurun. Nah, di sini apabila anak-anak menggunakan media sosial ini tidak pantas atau belum bisa menggunakannya dengan baik, maka prestasinya bisa menurun. Selanjutnya, tumbuhnya sikap hedonisme dan konsumtif. Dan yang terakhir, bisa menghabiskan waktunya di depan komputer dan akan jarang berolahraga. Nah, di sini bisa kita lihat anak-anak sekarang, mereka bisa menghabiskan waktunya untuk bermain game daripada mereka ingin jogging, keluar-keluar rumah, atau bermain di luar rumah. Nah, inilah beberapa dampak negatif dari media sosial ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas adab bersosial media di dalam pandangan Islam. Yang pertama bisa kita lihat adabnya ada tabayun atau cek dan recheck. Di sini maksudnya tabayun ini apabila kita mempunyai sosial media, maka harus berhati-hatilah. Maka cek dulu. Apabila informasi itu benar, maka sampaikan. Apabila informasi itu tidak benar, maka saring atau filter. Dan yang kedua, menyampaikan informasi dengan benar. Nah, apabila kita mempunyai informasi, kita jangan menyebarluaskan dulu kepada orang-orang di sekeliling kita. Kita lihat dulu apakah informasi itu benar atau tidak, dan apakah informasi itu sudah tidak penipuan lagi atau hoax. Dan yang ketiga, haram menebar fitnah. Di sini haram menebar fitnah itu bisa kita lihat seperti kita menggibah orang melalui media sosial, atau memfitnah orang, atau menjelek-jelekkan orang. Dan janganlah kita gunakan untuk media sosial itu sebagai sarana untuk berbuat dosa. Dan yang keempat, dilarang membuat atau menebarkan berita palsu. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk membuat berita palsu. Nah, apabila kita membuat berita palsu di dalam media sosial, maka semua orang atau kebanyakan orang sudah apabila kita membuat berita palsu, maka orang banyak akan merugi, terlebih-lebih kita sendiri. Dan yang kelima, tidak digunakan untuk memperolok-olok orang lain. Di sini juga kita bisa melihat, janganlah gunakan media sosial itu sebagai sarana untuk memperolok-olok orang, mengunjing orang, mencaci maki orang, dan jangan semata-mata kalian menggunakan media sosial itu sebagai sarana atau sarang dosa. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan di pertemuan kali ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 1 menit.